Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidup, sehingga alhamdulillah kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai tak lupa juga kita mengaturkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita masih dalam adinul haq, adinul Islam. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan materi yang kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pentingnya taat pada aturan, yaitu dalil pertama, yaitu Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Sekarang kita lanjutkan dalil yang kedua yang berkaitan dengan pentingnya taat pada aturan, yaitu Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-48. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca sama-sama ayatnya, yaitu Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Perhatikan, Ibu jelaskan satu-satu. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mana kitab sebelumnya yang Allah turunkan? Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya kitab yang diturunkan sebelumnya. Minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum, yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelum itu. Maka wa anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, ya, untuk ja'a minal haq, untuk meninggalkan kebenaran.
Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja, yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Bukan menjadikan suatu musuh. Walau syaa Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakil liyabluwakum, tetapi Allah hendak menguji. Siapa yang diuji? Kita, ya, terhadap apa yang Allah berikan. Fima atakum, apa yang Allah berikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah kita kembali. Kita semua jami'an, kita semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukan kepadanya apa yang telah diperselisihkan. Ayat ini dengan jelas dan tegas kenapa dijadikan dasar atau dalil dari taat pada aturan. Ayat ini sudah tegas menjelaskan bahwa Al-Quran adalah salah satu yang menjadi pedoman kita dalam penyelesaian masalah. Ya, ada masalah di dalam bermusyawarah, berdemokrasi, kita kembali kepada Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran ini menjelaskan secara rinci bagaimana cara memutuskan permasalahan secara benar. Kalau memang seandainya Allah itu dalam lanjutan ayat ini mengatakan Allah kalau ingin menjadikan satu umat saja, Allah akan jadikan supaya tidak ada terjadi perselisihan. Tapi kan apa Allah dia lakukan seperti itu? Nah, inilah yang dapat kita petik bahwa maksud Allah itu akan menguji kita, apakah kita ini tetap berpegang teguh kepada Al-Quran atau enggak. Di situ ya. Seandainya kalau Allah mau, ya ngapain mau buat umatnya berselisih, jadikan satu umat saja supaya tidak berselisih. Nah, tetapi disinilah di dunia ini Allah uji umatnya, siapa yang mengikuti apa yang menjadi perintah Allah atau siapa yang tidak mengikuti yang menjadi perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, inilah yang menjadi dasar aturan bahwa Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini menjadi dalil tentang taat pada aturan. Dan bagaimana cara kita? Di sini dalam ayat ini menjelaskan juga fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan suatu kebaikan. Ya. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam berbuat maksiat. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah untuk mendapat ridho Allah. Disinilah kita berusaha berlomba-lomba. Tahu kalau ada perselisihan, berlomba-lomba kita menuju kepada Al-Quran. Cari perselisihannya di dalam Al-Quran. Jangan cari perselisihannya di luar Al-Quran. Sehingga perselisihan itu bisa dijadikan suatu rahmah, suatu keberkahan. Oke, kita lanjut. Apa sih kompetisi dalam kebaikan? Nah, ini yang tadi Ibu bahas dalam ayat tadi ya. Kompetisi dalam kebaikan itu adalah, bisa kita lihat, hidup ini adalah kompetisi. Perlombaan. Perlombaan untuk menjadi yang terbaik, perlombaan untuk meraih cita-cita yang diinginkan, itulah kompetisi. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah apa itu kompetisi dalam kebaikan, ya. Bagaimana yang Ibu jelaskan bahwa mengapa sih kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, disinilah di dunia ini tempat kita menabung kebaikan kita yang menjadi bekal kita di akhirat kelak. Bukan hanya saja uang yang ditabung, tapi kebaikan. Kebaikan itu yang akan membantu kita nanti di yaumul akhir. Karena kenapa?
Karena semua perbuatan kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita berbuat baik, alhamdulillah akan Allah berikan balasannya, yaitu kebaikan juga, yaitu akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa sih kita melakukan kebaikan? Kenapa kita harus berlomba? Salah satunya yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Nah, karena kenapa? Pada saat kita menunda pekerjaan itu, yang ingin tadi niatnya, nanti saya ingin membantu ini, tapi tidak jadi karena ditunda. Nah, kita dapat 1 pahala. Tetapi kalau kita langsung saya kerjakan, berarti 2 pahala, berlipat ganda pahala kita. Nah, untuk itu marilah kita tidak menunda-nunda suatu kebaikan yang harus kita kerjakan dengan seharusnya kita lakukan. Yang kedua, perbuatan baik itu adalah salah satu untuk kita saling termotivasi, di mana dengan motivasi itu kita bisa tolong-menolong antar teman, ya. Jadi kita berbuat baik saling memotivasi dan kita berbuat baik saling menolong dalam kebaikan, jangan menolong dalam berbuat maksiat, ya. Yang ketiga, kesiagapan kita, ketagasan kita, kecepatan kita dalam melakukan kebaikan, kita harus dukung dengan kesungguhan. Jangan setengah-tengah melakukan kebaikan, atau jangan karena ada niat lain untuk mau membantu orang, ya. Menolong orang lah dengan ikhlas, ya. Entah itu kita mau dibalas atau enggak, kita serahkan kepada Allah. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau kita mengharapkan balasan teman lagi karena kita sudah berbuat baik, siap-siap sakit hati. Kenapa Ibu katakan siap sakit hati? Kalau kita tidak dibalas dengan kebaikan lagi, kita akan merasa sakit. Dulu aku baiknya sama dia sekarang tidak baik sama aku. Nah, jangan seperti itu. Jadi, kita menolong seseorang itu ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik sama dia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, likullin ja'alna tanwin bertemu dengan ja, huruf ja. Tanwin itu apa? Berbaris 2. Baik itu berbaris 2 bawah, atas pun depan. Ya, bertemu dengan huruf ja itu hukumnya ikhfa. Bacaannya likullin ja'alna. Nah, disamarkan dibaca lin ja'alna. Ya. Huruf yang kedua, izhar safawi. Izhar safawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf shin. Dibaca jelas. Izhar berarti harus dibaca jelas. Di sini ada 2 sebenarnya di sini tajwidnya. Ada nun sukun bertemu dengan kaf, ikhfa juga. Tapi ini tadi sudah ikhfa, ada contohnya 1 di atas, makanya dibuatkan yang lain lagi. Ini izhar safawi, ya. Yang kedua, mad iwad. Mad iwad ini tanda bacanya fathah tanwin bertemu dengan alif dan diwakafkan nih. Bertemu dengan alif, ada wakafnya, makanya dikatakan mad iwad. Mana cara membacanya? Wamin haja, bukan dibaca wamin hajan, padahal di sini ada tanwinnya. Nah, fathah tanwin ini dibaca huruf menjadi ja karena ada wakaf di depannya, ada tanda fathah, ya. Nah, minha, nah ini izhar, nun mati bertemu ha, harus dibaca dengan jelas. Wa min haja. Nah, yang keempat, walau Allah. Ini mad wajib mutasil, dibaca 5 harakat. Apa tandanya mad wajib mutasil? Apabila ada mad asli hamzah bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata, ini satu kata, tidak bisa dipisah kalau dibaca. Walau Allah, tidak boleh dibaca walau Allah. Ini adalah satu kata. Namanya satu kata tidak boleh
terpisah. Contohnya misalnya kata karena mau dipisah, karena. Nanti dikira kita jadi pelawak, ya. Begitu juga dalam Al-Quran, tidak ada satu kata yang bisa dipisah bacaannya. Makanya hati-hati dalam kita membaca, ya. Walau Allah. Yang kelima, ini ada idgham bigunah. Idgham bigunah ini tanda bacanya yaitu apabila ada tanda baca fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Mana dia fathah tanwin nih? Tak nih, tanwin. Ummatan wahidah harus dibaca dengan didengung. Ya, idgham bigunah memasukkan huruf wawu ke dalam tanwin. Ummatawa memasukkan di tanwin ini huruf wawu. Inilah idgham bigunah, ya. Mungkin pada pertemuan ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perhatikan dengan baik bacaannya. Silahkan diulang-ulang bacaannya, dipelajari imlanya. Silahkan belajar dengan mandiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.